Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin. Kita awali hari ini dengan berdoa bersama supaya kita mendapatkan ridho Allah dan kemudahan dari Allah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, sesuai dengan rencana KBM yang sudah dapatkan anak-anak semua, bahwa hari ini pelajaran BTQ adalah tentang huruf sin. Membaca huruf sin ada di pelajaran 7. Anak-anak sekalian bisa langsung buka halaman 39. Insyaallah videonya Ustadz Arifin akan ringkas, tidak terlalu panjang, supaya banyak kegiatan yang anak lakukan, tapi tidak sekedar mendengarkan materi. Anak-anak sekalian, langsung kita awali. Yang pertama Ustadz Arifin akan sampaikan dua hal tentang qiraah. Nanti ada kitabah, kita awali dengan qiraah dulu atau membaca. Tips dalam membaca huruf sin, yang pertama adalah dibaca tipis, bukan tebal. Bisa dilihat ya. Cara membaca huruf sin adalah dibaca tipis, bukan tebal. Karena pengucapannya adalah tarkik, bukan tafkhim. Jadi bacanya sin, bukan sin. Sin, bukan so, bukan. Jadi misalnya asatirul awalin, dibaca asatirul awalin, bukan dibaca asatirul awalin, salah. Jadi asatirul awalin, bukan asatirul awalin, dibaca tipis. Yang kedua adalah sin tidak ada qalqalah atau memantul. Misalnya pada saat membaca bismillah, tidak boleh bacanya mantul. Bismillah, salah, bacanya harus bismillah. Nah, itu sudah pernah kita bahas di latihan memfasihkan huruf di A-I-U-B-A. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di besok, kalau materi utamanya sudah selesai kita sambung yang itu lagi. Anak-anak sekalian, itu tentang cara membaca, insya Allah sangat jelas. Anak-anak tolong dengarkan Ustadz Arifin. Silahkan di rumah halaman 40. Latihlah untuk membaca huruf yang ada di sana, di depan orang tua atau di depan kakak, atau misalnya di depan orang yang lebih dewasa yang sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi anak-anak baca dari atas, misalnya saku, bawahnya asa, asi, isi. Nah, itu tolong dibaca sampai dengan halaman 41. Siku, suka, Jawa. Nah, itu dibaca untuk memfasihkan, melatih dalam mengucapkan atau melafalkan huruf sin. Tolong dilakukan, tidak perlu difoto atau di video, cukup dilakukan anak-anak sendiri. Anak-anak sekalian, itu adalah tentang qiraah. Kemudian tentang kitabah, tentang cara menulis. Perhatikan aturan dasar menulis huruf Arab, semuanya sama, dimulai dari kanan. Kemudian usahakan untuk huruf sin ini adalah dibuat dengan satu tarikan garis, jadi tidak putus garisnya. Nah, nanti insya Allah akan lebih jelasnya Ustadz Arifin contohkan. Nah, berikut ada contoh huruf sin. Anak-anak bisa lihat di sini ya. Ini ada huruf sin, letaknya garisnya di mana? Jika kalian suatu saat sudah mulai menulis huruf Arab di kertas atau di buku bergaris, huruf sin letaknya kepalanya di atas, kemudian badannya di bawah, melengkung ke bawah melewati garis. Tapi kepalanya tidak boleh sampai di bawah garis, kepalanya harus di atas, usahakan di atas garis sedikit, hampir menempel, untuk membuat rapi. Sedangkan cara menulisnya Ustadz Arifin akan contohkan. Nah, cara menulis huruf sin, Ustadz Arifin ini menggunakan mas, jadi nanti kalau hurufnya kurang rapi mohon maaf, tapi kurang lebih caranya seperti ini. Mulai dari kanan, mulai dari membuat kepala, kemudian dua garis, kemudian yang ini adalah garis yang besar. Nah, anak-anak bisa lakukan di rumah dengan lebih rapi. Satu garis pertama, garis kedua, kemudian ke bawah. Nah, contoh terakhir di sini, 1, 2, dan terakhir di sini. Nah, itu adalah cara menulis huruf sin. Saya kira cukup mudah. Anak bisa praktekkan di rumah. Kemudian untuk kitabah ini, silakan anak-anak berlatih yang ada di halaman 42.